searching for the light. Every step I take. Keberhasilan Persib Bandung meraih gelar BRI Super League sekaligus menorehkan catatan bersejarah lewat raihan repeat. Sejatinya, gak semerta-merta membuat jajaran manajemen puas. Yap, usai pesta kemenangan dan euforia Lautan Biru perlahan mereda di Kota Kembang, Maung Bandung justru langsung bergerak cepat menyiapkan strategi matang untuk menghadapi musim berikutnya. Sebab diprediksi musim depan pastilah akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih berat karena tim-tim lain pastinya juga berbenah. Nah, dalam hal ini, Persib bukan hanya bertekad mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga bertekad membawa nama Indonesia bersaing di level Asia. Selain itu, jangan lupa kalau musim depan akan ada rencana Piala Indonesia digulirkan lagi. Dan sebagai tim yang haus akan juara, Persib punya ambisi untuk meraih treble. Namun balik lagi, semua itu perlu yang namanya usaha super keras, terutama ketika bermain di ajang Asia, kan gitu. Yap, sebagai langkah awal, semua tahu kalau Persib baru aja resmi menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih baru menggantikan posisi Boyan Hodak. Dan untuk susunan pemain, Maung Bandung sepertinya akan belajar dengan apa yang terjadi saat melakukan perombakan pemain besar-besaran. Sebab tak bisa dipungkiri kalau perombakan besar-besaran sempat membuat performa tim naik turun di awal musim. Maka dari itu, manajemen kini memilih kebijakan yang lebih stabil, di mana 80% kerangka skuad utama musim ini dipastikan akan dipertahankan untuk menjaga chemistry tetap terjaga. Namun manajemen di satu sisi juga paham bahwa untuk bersaing di level tertinggi serta dalam tekanan jadwal yang padat, Persib butuh kedalaman skuad yang benar-benar balance, terutama untuk pemain asing. Karena ya kalau benar-benar mau bersaing di ACL tuh, Persib harus benar-benar selektif untuk menambah kekuatan pemain asing. Dan seperti apa yang udah Mimin bahas, rumornya udah ada 7 nama yang siap merapat ke Kota Kembang menggantikan nama-nama yang kemungkinan besar akan dilepas. Yang mana mereka adalah Andrea Tiritiello, bek tengah asal Italia yang bermain untuk Virtus Entella di Serie B musim lalu. Lalu Rui Pires, gelandang bertahan ex-FC Porto yang baru aja berpindah dengan Lion City Sailors. Terus ada Bartram Selar, mantan gelandang PSV Eindhoven dan FC Utrecht. Kemudian Grigor Moraes, striker 25 tahun asal Brazil yang on fire bersama Selangor FC dengan koleksi 42 gol dan 11 assist dari 48 pertandingan. Patrick Robson, winger lincah dari klub Kamboja, Svering, yang musim lalu mencetak 23 gol dan 18 assist dari 40 laga. Kemudian Ronald Koeman-JR, sang kiper yang dijamin akan menambah kualitas di bawah Mistar walaupun dapat saingan dari Lion City Sailors dan Real Valladolid, klub Liga 2 Spanyol. Serta ada nama Ayman Hussein, sang monster asal Irak yang coba untuk dipepet. Intinya meski Persib akan mempertahankan sebagian besar pemain, manajemen tetap bergerak aktif di bursa transfer guna menambah kedalaman skuad. Karena ya tadi, bermain di banyak kompetisi sekaligus membuat Persib membutuhkan rotasi pemain yang sepadan, kan gitu. Sementara itu, berhubung Persib mulai aktif mencari pemain yang berasal dari Eropa, baru-baru ini mereka secara tak langsung turut dipromosikan oleh Zlatan Ibrahimovic. Yap, dalam sebuah momen, mantan pemain PSG tersebut mendapat hadiah jersey Maung Bandung dari salah satu influencer Indonesia yakni Ganindra Bimo. Di situ, Ibra tampak menerimanya dengan senang hati. Jelas dengan adanya momen itu, nama Persib secara tidak langsung mulai dikenal dunia, terutama di Eropa. Karena seperti yang kita tahu, Ibrahimovic adalah salah satu legenda besar di dunia sepak bola. Nah, sejatinya gak hanya Ibrahimovic sih, karena promosi secara tidak langsung juga dilakukan oleh Kurzawa. Bedanya status Kurzawa sudah menjadi pemain Persib dengan kesuksesan raihan gelar juara serta pesta konvoy kemarin. Pastinya Persib mulai mendapatkan atensi dari Eropa. Terus jangan lupa kalau Persib juga pernah diperkuat mantan gelandang andalan Chelsea, Michael Essien. Nah, mantan kapten timnas Ghana itu diketahui juga turut menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Persib hat-trick juara Liga secara beruntun. Tentu saja situasi inilah yang pada akhirnya bisa menjadi peluang untuk menarik pemain-pemain terbaik agar mau bermain bersama skuad Maung Bandung. Dan beneran aja, gak lama berselang ada rumor yang mengatakan jika ada satu lagi pemain kelas dunia yang digosipkan akan merapat ke Bandung. Dia adalah Steven Jovetic.
Tentu, bagi fans bola, nama Jovetic sangatlah tidak asing. Sepanjang karirnya, pemain timnas Montenegro itu pernah bermain di tim-tim ternama Eropa, Fiorentina, Manchester City, Inter Milan, Sevilla, AS Monaco, Olympiakos, serta Hertha Berlin. Semua pernah merasakan sentuhan magisnya. Sepanjang karirnya, pemain yang sekarang berusia 36 tahun itu udah mencetak 139 gol dan 74 assist dari total 506 pertandingan di level klub. Dan di timnas Montenegro, dia udah mencatat 91 caps dengan torehan 37 gol. Kemudian secara personal, Jovetic pernah memenangkan gelar Liga Super Serbia 2007-2008 dan Piala Serbia 2007-2008 bersama Partizan. Terus bersama Manchester City, ia pernah meraih gelar Premier League dan Piala Liga Inggris di musim 2013-2014. Lalu di tahun 2023-2024, Jovetic sukses membantu raksasa Yunani menang Conference League. Dan di musim 2025-2026, Jovetic yang bermain untuk tim Liga Siprus, Omonia Nicosia, berhasil membantu tim tersebut menjuarai liga. Yap, meskipun udah nggak muda lagi, Jovetic di musim itu masih sanggup mengemas 9 gol dan 8 assist dari 35 pertandingan di semua kompetisi termasuk Conference League. Nah, kontrak Jovetic sendiri akan berakhir 31 Mei 2026, yang berartinya dia akan berstatus bebas transfer. Dan disinilah peluang bagi Persib akan sangat masuk akal. Masalah gaji dihimpun dari data yang ada. Jovetic diketahui mendapatkan gaji sebesar sekitar 2,7 miliar rupiah sampai 3,1 miliar rupiah per tahun. Yang mana angka itu jelas sangat-sangat terjangkau bagi klub seperti Persib. Bahkan, semisal Persib harus nebus kontrak pun, itu juga masih bisa dijangkau karena MV Jovetic sekarang hanya di angka 5,21 miliar. Alamin, udah tua. Ya benar, secara usia dia emang gak muda lagi. Dan pastinya larinya udah gak sekenceng dulu. Tapi soal match fitness, Jovetic tentu masih tergolong pemain bugar. Karena jika bandingannya adalah Kurzawa yang nyaris setahun gak main karena cedera pas datang ke Persib, Jovetic ini masih dalam kondisi prima, main reguler di liga serta kompetisi antar klub Eropa. Dan ingat, dia masih tercatat sebagai pemain aktif timnas Montenegro. Terus kalau ada yang bilang dia gak bisa lari, lah dikira Tom Haya ataupun Mark Locke larinya kenceng apa? Ingat, secara atribut, Jovetic di usianya yang sekarang lebih mengutamakan efektivitas. Yang mana artinya dia sekarang lebih berfungsi sebagai pemain kreatif yang bisa memberikan umpan kunci ataupun bergerak di ruang sempit. Dan jika kita lihat player traits, chances created-nya masih di persentase 75%. Di mana artinya dia benar-benar udah bertransformasi dari pemain yang mengandalkan kecepatan serta dribble maut, sekarang lebih mengedepankan visi bermain yang efektif. Dan bagi Persib, penting untuk punya pemain dengan pengalaman seperti ini untuk mengarungi level Asia, kan gitu. Intinya secara gaji, Jovetic terjangkau, free transfer, dan pastinya kebugarannya masih terjaga. Plus, dia juga bisa menjadi mentor bagi pemain-pemain muda dan juga magnet bagi sponsor-sponsor ternama. Voices in my ear, whispers all around, doubting every move, trying not to drown. Hold on to the hope, feel it in your veins, even in the chaos, you'll break through the chains. Lost in the storm, winds are howling loud, trying to hold on. See through the clouds. Yap, terlepas dari apapun dengan segala atensi global yang mulai mengarah ke kota kembang, maka ambisi manajemen buat ngerasain tahta tertinggi itu jelas bukan sekedar dongeng sebelum tidur. Bayangin aja, ketika panggung Eropa mulai melirik lewat nama-nama besar sekelas Ibrahimovic dan Kurzawa, ditambah rumor mendaratnya maestro sekelas Steven Jovetic yang punya segudang pengalaman di kompetisi elit dunia, Persib Bandung ini benar-benar lagi nyusun teka-teki monster yang siap menerkam siapapun lawan mereka di ACL 2. Tentu aja ini bukan lagi tentang urusan gengsi lokal atau sekedar pamer bintang di atas kertas. Karena ketika takdir treble winner sudah dipasang sebagai target mati, Maung Bandung gak bakal setengah-setengah buat ngebakar habis ego kompetitor lainnya. Kombinasi kestabilan skuad lokal yang udah menyatu dengan darah juara, ditambah suntikan visi bermain berkelas, so pasti bakalan bikin Stadion GBLA tambah jadi neraka paling ganas bagi tim manapun yang berani menantang dominasi mereka.
Karena pada akhirnya sejarah itu cuma ditulis oleh mereka yang berani melangkah di luar batas normal, seperti kata pepatah lama. If you want to be the best, you have to compete with the best. Ya, Persib nggak lagi berenang di kolam yang dangkal, tapi mereka lagi bersiap mengarungi samudera luas, membuktikan kalau sepak bola Indonesia punya taring yang cukup tajam buat mengoyak peta kekuatan sepak bola Asia. Kan gitu?